Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita tetap semangat, baik semangat dalam beribadah maupun semangat di dalam menjawab salam. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir. Masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Ibu bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya memberikan kajian, menyampaikan ceramah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya Ustadz Fuad Abdurrahman, insya Allah sebagian besar jamaah sekalian sudah tidak asing, karena dulu masjid ini tempat saya selalu datang ketika Ustadz Mustaqim mengasuh di Dinia Muhammadiyah Balong Besing. Ya Pak ya? Ketika Ustadz Mustaqim mengasuh, saya sering di sini. Rumah kira-kira 3 rumah dari rumah ini itu tempat beliau tinggal. Alhamdulillah, saya kaget karena masjidnya itu megah. Masjidnya besar, cukup tinggi. Kipas anginnya saya hitung ada berapa ini. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan, itu terpenting. Kita sudah membuat masjid yang megah,
harus kita bisa memakmurkannya. Kemudian saya tinggal di Sugio, mengasuh di TPA Sugio. Ini ada murid saya, si Omi. Ini muridku dulu, sekarang sudah sukses ya. 13 tahun saya mengasuh di pondok Kaluwaton, santrinya Pak Mustaqim. Alhamdulillah semuanya sudah besar dan sudah sukses. 13 tahun saya mengasuh di Dinia Muhammadiyah Sugio. Dari tahun 1995 sampai 2007. Baru saya meninggalkan Sugio, melangkah menuju kota Samarinda. Samarinda adalah ibu kota daripada Kalimantan Timur. Jauh Pak. Kalau dipikir-pikir itu jauh ya. Tapi kalau jalan insya Allah dekat. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti kalau sekiranya ke Kalimantan Timur, monggo silaturahim di rumah saya. Nah, mudah-mudahan. Bu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan mengakhiri Ramadan. Atau Ramadan itu akan meninggalkan kita semua. Sering kami sampaikan ibu bapak, di Kalimantan Timur, di Bontang, di Kutai Kartanegara, di Samarinda apalagi, kami sampaikan bahwa tidak ada jaminan bahwasannya usia kita itu akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan. Karena setelah saya sampai di Sugio, banyak menyampaikan bahwa sudah banyak yang meninggal Pak Ustadz. Saya tanya ini sudah meninggal, saya tanya yang ini sudah meninggal, saya tanya ini sampun, kalau meninggal itu apa Pak? Sido, ya, sampun sido, sudah meninggal. Banyak yang meninggal, apalagi ketika terjadinya COVID kemarin. Dan saya juga merupakan alumni Pak, alumni yang kena COVID. Saya, istri saya, anak saya kena semua. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini menjadi mulia. Saya katakan di mana-mana. Ramadan ini menjadi mulia. Itu karena di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Jadi dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, ada ulama yang mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan Ramadan itu menjadi mulia. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. Turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Kanggo nopo? Ini saya pakai bahasa Jawa ini. Kalau salah nggak apa-apa ya. Kalau senyum-senyum berarti salah itu. Kalau ada jamaah yang senyum, salah itu Pak Ustaz, kurang itu, tidak apa-apa. Karena asli saya dari Nusa Tenggara Timur Pak.
Istri saya Nusa Tenggara Timur, istri saya Jawa Timur, tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kelurahan Sempaja Timur. Kalau anak pondok mengatakan syarqi murakkab, timur yang berlapis-lapis. Pertanyaan ini pun, Al-Quran turun niku kanggo nopo? Pertanyaannya berikutnya, pada bulan Ramadan ini sudah berapa juz atau sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Wong sekarang Pak, Ramadan terakhir ini Pak, jamaah itu pada maju semua. Softnya, azannya pun di masjid-masjid itu loyo Pak, gak semangat lagi. Kalau di awal-awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini awal biasa, awal Ramadan. Tidak di masjid ini, masjid jauh. Akhir-akhir ini Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Ayanal falah. Itu di awal saniki ayalal falah. Dan masjid ini, masjid di kampungku, apalagi waktu subuh, as-shalah khairum minan naum. Gak ono sing teko. Datanya cuma satu orang. Setelah maju satu orang, imamnya maju ngomong, sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan saf dan rapatkan. Katanya makmum di belakangnya, Pak Imam, cuma saya sendiri. Gak ada siapa-siapa. Semangat. Nah pertanyaannya itu, Al-Quran itu kanggo nopo? Sekarang ini ibu-ibu, banyak orang yang senang baca status di HP-nya daripada membaca Al-Quran. Pagi-pagi sudah lihat HP statusnya apa, pesannya masuk apa. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan itu kanggo nopo? Sebagai hudan. Hudan itu inggih menika petunjuk. Petunjuk nopo? Ya petunjuk urip niki. Saged selamat dunia selamat, dinten akhirat yo selamat. Karena Al-Quran. Petunjuk. Nah apa yang kita cari Pak? Neboten Al-Quran. Nopo yang kita cari petunjuk? Sealiani Al-Quran. Coba. Petunjuk. Kenapa petunjuk Pak? Manusia itu Pak, Bu, sifatnya lemah. Lemah. Karena apa Pak? Setan itu sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu berjanji Pak, membuat satu komitmen di hadapan Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Niku
janji setan. Maka ini Pak, ibu-ibu lihat sini. Ini namanya apa ini? Nah, bagian sini dulu Pak. Ini namanya pun apa Pak? HP. Sini H. Ibu-ibu niki apa niki? Apa? Sepindah male. Bu. Panjalan, semangat betul ibu-ibu kita ya. Masya Allah, balong kesing dilawan. Dari dulu memang balong kesing semangat ya. Saya masih ingat betapa semangatnya Pak Jailan ketika merintis SD Muhammadiyah itu. Pantang mundur. Saya saksi sejarahnya Pak, demi Allah. Niki napa niki Bu? HP le, ya? Ini Pak Bu, ini bisa jadi setan. Namanya setan gepeng. Niki dados namine setan gepeng. Kenapa Pak? Keburukan dalam hidup ini bisa jadi lahir dari yang namanya HP ini. Tergantung kita sedoyo. Al-Quran. Kalau Al-Quran itu menjadi petunjuk, sifat petunjuk itu yang pertama Pak, pasti yang dicari oleh manusia. Ibu-ibu, kalau kita mau makan obat, apa dulu yang kita lihat? Petunjuk. Obat ini 3 kali 1. Berarti pagi 1, siang setunggal, malamnya 1. Ada petunjuk. Mau buat soto itu petunjuk kok, ada petunjuknya. Jangan sampai kurang bumbu. Kurang bumbu itu, soto itu nggak jadi enak. Ibu bapak, di Samarinda itu Pak, 40%-nya Jawa. Tiang Jawa. Samarinda itu Pak. 50% insya Allah banyak dari teman-temannya 40% tadi Pak, Lamongan. Lamongan itu kata Pak. Sampai sudut-sudut kota Samarinda itu mesti soto Lamongan. Masuk ke hutan, soto Lamongan. Masuk ke batu bara, soto Lamongan. Coba Pak, Lamongan itu kata Pak. Sehingga saya terpilih Pak Jailan menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Samarinda itu gara-gara Lamongan. Saya beruntung Pak Jailan karena saya punya istri orang Lamongan. Maka saya insya Allah terpilih menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Samarinda. Karena pimpinan cabangnya itu banyak dari Lamongan. Mesti cari. Yang kita cari hidup ini petunjuk Al-Quran itu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah petunjukku kata Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini loh jalanku yang lurus. Ikuti jalanku kata Allah. Fattabi'uni, ikuti jalanku. Inggih menika jalannya, ajarannya Al-Quran. Ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah ibu-ibu, bapak-bapak mencari jalan-jalan yang lain selain jalannya Al-Quran. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili.
kalau kamu mencari jalan-jalan selain Al-Quran, kalian itu akan cerai-berai dari jalanku, kata Allah. Ibu bapak, bu, pak, masih bisa husbah mendengar pak ya? Nah, soalnya sudah ada yang gini nah. Saya paling tidak nyaman Pak Jalan ketika saya ceramah. Itu boten nyaman buat saya. Di tengah-tengah saya ceramah ada jamaah yang melihat jam tangannya, kemudian melihat wajah saya. Kok suwi iki? Jam piro iki? Kok saya ceramah? Itu yang pertama. Kita cari itu petunjuknya Allah. Yang kedua ibu sekalian, ketika kita itu berpegang kepada Al-Quran, urip kita sedaya niki dados adem, jadi tenang. Tenang pak. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, manah kita sedaya niki itu menjadi tenang. Karena Al-Quran. Kemarin ibu bapak saya ke kampung saya di Labuan Bajo. Kampung saya selama 10 hari. Banyak pak orang-orang itu mencari ketenangan itu di tempat-tempat destinasi wisata. Ingat pak, setelah itu ketenangan itu akan kembali tercabut. Banyak orang ke mal-mal cari apa pak? Cari ketenangan. Sekarang hati-hati pak, ini akhir-akhir Ramadan, ngajak ke istri itu ke mal atau ke pasar, dipegang tangannya istri kita itu. Ini kalau lepas ini bisa kemana-mana pasar ini, dari sudut pasar ke sudut pasar yang berikutnya. Tidak tenang pak. Ada orang yang laut, hidupnya di pantai, cari ketenangan. Di mana pak? Di puncak. Naik puncak pak. Orang puncak cari ketenangan, turun ke pantai-pantai di lautan. Ketemu akhirnya macet. Gara-gara mencari ketenangan. Model angsal pak. Ketenangan itu sifatnya sementara. Naliko kesenangan itu sifatnya dunia. Sifatnya dunia ini mesti sementara. Karena dunia itu laibun walahwun. Dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Niku sifatnya dunia. Coba Pak, apa yang kita cari? Ayo. Dunia ini tidak boten saged memberikan apa niku Pak? Kepuasan. Boten sakit. Alangkah indahnya kalau kita punya anak yang soleh dan anak yang soleha. Mesti menanan itu. Kenapa Pak? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat anak-anak kalian dan harta-harta kalian. La yanfa'. Siapa yang berkata begini Pak? Al-Quran. Tidak percaya? Kita tidak percaya? Bisa murtad. Harus percaya Pak. La yanfa'. Bakal datang setunggal dinten. Benar apa salah ini bahasa Jawa ini? Bakal teko, bakal dugi
setunggal keadaan, setunggal dinten. Harta-harta kalian kata Allah, anak-anak kalian kata Allah, la yanfa, tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalian datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini Ramadan ini, Pak. Kalau dosa kita itu tidak terampuni di dalam bulan Ramadan ini, terus bulan mana lagi yang kita cari agar dosa kita terampuni? Ayo. Kalau dosa kan dosa ke? Dosa apa disi? Oh, dosa. Iya. Pepaya, pepoyo. Pepaya itu kates. Ya. Kelapa? Oh, kelopo ya. Kelapa, kelopo, pepaya, pepoyo. Ya Allah. Dulu waktu mondok itu begitu, Pak. Jadi ada teman saya itu dari NTT, Ustadz Arif yang dulu di Sumampir. Pak Jalan kenal sekali. Dia kan adik kelasku, adik kelas tingkat di Ma'had. Ceritanya begitu, Pak. Dia ingin beli es kelapa itu, Pak. Nah kan di Bangin itu kan ada jual es kelapa di sini juga. Kalau istilah kita di sini namanya degan, ya. Jawa niku naminipun es degan. Karena dia ini baru dari NTT, Pak. Dia ngomong, Bu, saya ingin beli es kelopo, es kelapa. Ibu itu bilang, enggak, mboten enten es kelapa, mboten enten es kelapa. Bu, saya sudah haus, ingin minum es kelapa. Es degan. Enggak degan. Degan kan degan ya nak. Dah enggak degan. Nopo? Es kelapa. Ya degan. Es kelapa. Akhirnya dia serahkan pada ibu itu. Sudah, Bu, ya. Pokoknya itu sudah. Akhirnya ibu itu buat. Ternyata dia minum. Loh, kok degan kok sama dengan kelapa? Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ranting balung gesing ingkang kula hormati muliaken. Petunjuk, Pak. Al-Qur'an itu tenang hati kita, Pak. Kenapa, Pak? Semua rahasia-rahasia kehidupan niku wonten ada di dalam Al-Qur'an. Bu, Pak, saya ingin beri rahasia, jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Kalau ngomong-ngomong nggak apa-apa. Bu, Al-Quran yang kita baca itu keberkahannya itu bukan per ayat, Pak. Boten. Tapi keberkahan Al-Quran itu huruf per huruf. Ibu bapak, hidup kita ini masih panjang, Pak. Artinya panjang dalam hitungan kita. Tapi sesungguhnya hidup kita ini pendek. Maka apa, Pak? Jadikan Al-Quran itu sumber kemuliaan. Jadikan Al-Quran itu sumber kemuliaan. Ibu-ibu jangan lupa baca Al-Quran. Bapak-bapak jangan lupa baca Al-Quran. Manusia itu menjadi mulia karena Al-Quran. Moco. Habis maghrib 2 lembar. Jangan 2 ayat. Istrinya, suaminya dengar, alhamdulillah bojoku ape moco Al-Quran. Oh, suaminya baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adem.
Ya Allah, bojoku. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Sadaqallahul azim. Malaikat bilang, kok cuma rong ayat, mau kutuliskan pahalamu yang banyak ya. Kok sampai 2 ayat tok. Kadang-kadang begitu Pak Jailan, jamaah tidak di sini ya. Di sana, di sini nggak ada. Maksud saya nggak ada bedanya. Nah, guyon Pak, bercanda. Imam bacanya dowo, menggerutu dalam hati. Coba. Apalagi imamnya masih muda-muda, semangat tuh. Allahu Akbar. Imam ini alumni SD Muhammadiyah Walu Besi. Moco ayat. Banyak yang datang. Keluaran Universitas Islam Madinah, hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kabeh Allahu Akbar. Baca iftitah. Setelah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terakhir, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabnya apa? Amin. Ibu-ibu jawabnya apa? Amin. Ada satu ibu yang dekat pintu, jawabnya apa? Amin. Bukan di sini, di Australia. Memang jauh. Iya Pak. Oh, orang enak-enak, amin. Dia malah amin. Nah, setelah itu kan imam itu kan baca ayat, nggih? Terserah imam. Imam mau baca ayat, mau baca, dia ngomong panjang nih ayat nih, pakai bahasa Jawa, dowo iki, nonjorone hati nih, dowo iki. Dia sikut teman di sampingnya, apa? Dowo iki. Teman yang ngomong, Sholat Anda itu batal. Harus keluar dulu. Sholat lagi. Ulangi sholatnya, bukan keluar, ulangi sholatnya. Lopo kok batal Pak Ustaz? Lopo ngomong? Kok batal Pak? Ya batal lo ngomong. Dawa iki. Sitone ngomong, biasa. Masya Allah. Baru mau baca itu loh. Ternyata imamnya baca apa Pak? Rungono. Imamnya baca apa Pak? Setelah Al-Fatihah tadi. Inna a'tainakal kautsar. Dia ngomong, mantap. Ini sholat apa? Berapa menit lagi Mas Atan? Lalu? Berapa menit lagi? 20 menit lagi? Ya, 20 menit lagi. Ini sekalian,
Heboh bacanya Pak Imam. Panjang ngomong doa ini. Pendek mantap. Ya Allah. Khusyuk. Rungokno. Kalau imamnya sujud baru sujud, ruku baru ruku. Imamnya sujud baru sujud. Jangan mendahului imam. Imam durung sujud be sujud. Ruku durung ruku be ruku. Durung sujud be sujud. Durung salam be salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal imamnya belum salam. Ya. Baca Al-Quran. Bu, Pak, kita membaca Al-Quran itu kanggo selamat hidup kita nanti di akhirat. Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Hadis ini sahih Pak. Sahih Pak Jalil. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan. Rahman allama al-Quran khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan sampai ayat fa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Terus sampai air mata kita itu meleleh karena kuatnya pesan di dalam Al-Quran. Kuatnya Al-Quran itu memesan sehingga Umar bin Khattab itu hatinya baca, hatinya seperti batu karang. Subhanallah. Umar bin Khattab itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melebat dados tiang Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ketika mendengar adiknya itu membaca surat Toha, mboten saged, melinang air matanya. Selamat baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabihi. Al-Quran itu bakal datang kepada kalian, kata Allah, akan menjadi sahabatmu, akan menjadi memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Bu, sudah masak tadi? Sudah? Jangan-jangan mikir dulu masak iki. Yo cepat toh kok. Ceramah ini kesuwi. Ya. Belum buat kopi. Apalagi jajan. Sudah Bu ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya. Baca Al-Quran. Apa jaminan kita nanti Pak pada hari kiamat? Ayo. Apa jaminan kita? Ketika matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Srengenge Pak. Wong sekarang Pak Jailan, kita itu sudah mengeluh. Panas. Kemarin panas, saiki panas. Kalau hujan, kita pun mengeluh. Hujan lagi. Kapan panasnya? Itu sifatnya dunia, ibu bapak. Mengeluh. Bu. Kalau ibu itu selalu mengeluh, jangan tulis di HP-nya. Tulis di HP-nya statusnya.
Aku lagi apa, Bu? Hah? Aku lagi bosan hidup. Katanya suaminya, jangan, nanti besok kau mati. Aku lagi bosan hidup. Aku mengeluh. Aku ini lagi sakit. Aku ini lagi gini. Jangan, Bu. Ketika kita mengeluh kepada HP kita, sadar atau tidak kita sadari, kita sedang menuhankan HP kita. Karena apa, Ibu Bapak? Tempat kita mengeluh itu tidak di HP kita, tapi tempat mengeluh kita adalah kepada Allah yang ada di arasnya. Itu ngeluh kono kene. Akhirnya temannya bilang apa? Doakan saya ya. Dia ngomong apa, balas? Amin, 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 amin toh. Amin, amin, amin. Mengeluhlah sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya ku kabulkan. Yang belum punya rumah, Bu, Pak, yang belum punya rumah, ini saatnya kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, berikan hamba tempat tinggal, berikan hamba tempat bernaung. Jangan mengeluh kepada selain Allah. Jangan. Tapi kita harus beramal soleh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayo mengeluh kepada saya, kata Allah. Ayo. Jangan kepada yang lain. Kamu susah, ngeluh kepada saya. Sakit, ngeluh kepada saya. Apapun keadaanmu, kata Allah, ngeluh kepada saya. Ud'uni astajib lakum. Ku kabulkan apa yang menjadi keluhanmu. Sudah waktunya? Saya lihat weton, melihat jam, melihat wajah saya. Berarti tinggal beberapa menit lagi kita akan berbuka. Ibu Bapak, saya mohon maaf, Pak Jailan, kemudian Ketua Ranting Muhammadiyah, mana Ketua Ranting kita? Oke, Balung Gesing, Ketua Ranting Balung Gesing, Ketua Tamir, para tokoh, Bapak, Bapak sekalian, ibu-ibu, sedoyo, saya mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Karena saya kemarin ke Sugio ini memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, ada sesuatu lah. Alhamdulillah tidak menyurutkan niat saya. Demi Allah tidak menyurutkan niat saya untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara saya yang ada di Sugio, yang ada di Balung Gesing, dan nanti malam saya akan ceramah di German, kemudian di Singgang, dan seterusnya. Mudah-mudahan, saya mohon doanya Pak Jailan dan Bapak sekalian, agar saya ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mendoakan suatu saat kita akan kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 21 saya akan khutbah di lapangan Masjid Sabilillah. Ya, mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan yang akan datang, akhir Ramadan, dalam keadaan memperoleh predikat menjadi insan yang muttaqin. Demikian apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.